rencanamu. Shalom, Jemaat Betani Sunter, Jemaat Betani Jakarta, dan Jemaat Betani yang di tempat lain, dan juga jemaat di YouTube channel Betani Jakarta. Selamat pagi, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon Tuhan menuntun kita, dan Roh Kudusnya mengurapi kita agar kita dapat mengerti, bahkan kita bisa melakukannya karena pertolongan Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Kiranya tangan Tuhan yang baik dan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang memimpin kami, Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan dan seluruh ibadah yang kami jalankan, biarlah itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan firman itu dapat menjadi suluh pelita yang menuntun perjalanan kami agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan kepadamu, dan memuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh orang yang mendengar, dan biarlah firman itu bekerja karena Engkau ada firman itu, bukan karena kefasihan lidah seorang hamba Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, dan kiranya Tuhan nanti memateraikannya di dalam pertolongan dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang hidup dalam roh dan menghasilkan buah roh. Saya ulangi, hidup dalam roh dan menghasilkan buah roh. Kita akan hari ini bicara tentang Roh Kudus yang menghidupi kita dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Kita akan ambil dari firman Tuhan yang menjadi dasar dari Roma 8 ayat yang keempat sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan firman Tuhannya. Demikian firman Tuhan dari Roma 8 ayat 4 sampai 10. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kemudian kita akan baca kembali dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam dua surat ini, Paulus baik di dalam kitab Roma maupun di dalam kitab Galatia, Paulus sama-sama bercerita tentang kehidupan kemerdekaan di dalam Kristus. Dan kemerdekaan itu dikerjakan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dan bukti daripada orang yang dimerdekakan itu adalah dia memiliki Roh Kudus dan menghasilkan buah. Yaitu buah Roh Kudus tadi yang dimaksud yang kita bacakan tadi. Tetapi saya mau bicarakan dulu latar belakang daripada kitab Roma. Kitab Roma ini sebelumnya di pasal yang ke-7 berbicara tentang bagaimana perjuangan yang dipercaya oleh para penafsir adalah Paulus dalam refleksi imannya sebelum dia mengenal Tuhan, bahwa dia ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata dia selalu gagal. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang kulakukan yang jahat. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang kulakukan yang jahat. Dan itu berkali-kali dia gagal. Kenapa? Karena dia katakan, karena aku manusia celaka, aku diperbudak dosa. Dan puji syukur, ayat yang pasal 7 ayat 25, aku bertemu dengan Kristus. Pertemuan dengan Kristus inilah yang membuat dia merdeka.
Dan kalau kita baca dari pasal 8 dari ayat yang pertama, hebatnya kita juga justru telah dimerdekakan. Di ayat yang kedua, pasal 8 Roma 8 ayat 2 mengatakan kita telah dimerdekakan oleh Kristus dalam Roh Kudus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita sebenar-benar merdeka di dalam Kristus yang dikerjakan juga dalam Roh Kudus dalam kehidupan kita, melakukan perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, tetapi kadang-kadang kita mengatakan saya udah orang Kristen, Pak, saya sudah dibaptis, saya sudah mengikuti ini. Tapi persoalannya banyak orang mengatakan, oh dia kayaknya bukan orang Kristen. Oleh karena itu, Paulus juga dalam kasus ini ingin memberikan semacam tanda atau ciri khas bahwa orang yang punya Roh Kudus, orang yang dimerdekakan di dalam Kristus dan memiliki Roh Kudus, itu adalah orang yang tidak hidup dalam keinginan daging, tetapi memiliki hidup yang selalu berkeinginan seperti keinginan roh. Karena keinginan daging katanya tadi hanyalah mendatangkan maut di dalam Roma 8 ayat 6, dan kemudian keinginan daging itu selalu bersifat melawan Allah dalam Roma 8 ayat yang ke-7. Tetapi keinginan roh, kata Paulus dalam Roma 8 ayat 6 dan 10, dia bilang itu adalah mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus itu dia punya hidup, dia bergairah, dia selalu punya semangat dan pengharapan di dalam Tuhan, dan memiliki damai dan sejahtera. Dia selalu damai hatinya, tenang hatinya, dan juga memiliki kesejahteraan. Dia merasa cukup, tidak selalu kekurangan, sudah lebih pun masih kekurangan. Tetapi orang yang punya Roh Kudus punya ciri khas, yaitu dia punya hidup dan memiliki damai serta sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi itu tidak merenggut damai sejahtera yang dimilikinya, karena Roh Kudus itu ada di dalam hati dan pikiran dia. Nah, tapi menarik di dalam Galatia kelihatannya ada suatu kekhususan, karena Paulus ingin menjelaskan lebih lanjut apa itu keinginan daging, apa itu keinginan roh. Dia ingin menjelaskan secara praktis perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam keinginan daging dan perbuatan-perbuatan apa saja yang dimaksud dengan keinginan roh. Begitu. Nah, memang di dalam kitab Roma boleh dikatakan Paulus lebih bersifat doktrinal atau semacam konsep pemikiran tentang apa itu keinginan daging, apa itu keinginan roh. Tetapi di dalam Galatia dia memberikan contoh-contoh konkret, contoh-contoh praktis. Yang keinginan daging itu apa, keinginan roh itu apa. Jadi dia bilang dalam keinginan di dalam Galatia yang tadi kita baca sebelumnya di ayat pasal 5 ayat sebelum 22-23, dia mengatakan keinginan daging itu adalah percabulan. Jadi percabulan itu dari kata porneia itu bicara tentang keinginan kepada lawan jenis, keinginan kepada sesama jenis, misalnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu juga termasuk dalam porneia, dan keinginan seksual kepada binatang itu termasuk di sana. Dan kalau keinginan daging, orang-orang yang tidak punya roh Tuhan itu adalah orang yang suka begitu, ya, ikut dalam percabulan. Kemudian suka kecemaran, semua sesuatu yang dilarang Tuhan, yang najis dia kerjakan begitu ya. Kemudian dia selalu punya keinginan hawa nafsu, selalu dia dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan yang sangat kuat untuk melakukan segala sesuatu yang apa yang dia inginkan, bukan yang dia butuhkan ya. Ya, dengar baik-baik, bukan yang dia butuhkan tapi yang dia inginkan. Nah, kemudian dia juga orang yang tidak punya Roh Kudus punya ciri suka marah, ya. Lain dengan orang yang marah orang tua kepada anak-anaknya. Kalau anak-anak yang melakukan kesalahan itu boleh begitu ya. Itu kemarahan yang mendatangkan kebaikan begitu. Nanti kita bahas di dalam topik yang lain kalau membahas tentang kemarahan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang suka marah, yang mencintai kemarahan dan memiliki pola hidup yang selalu marah. Selalu memarahi orang lain, memarahi keadaan, memarahi siapapun dan mengatakan saya benar dan kemudian menyalahkan semuanya. Itu sikap yang suka marah. Kemudian juga orang yang tidak punya Roh Kudus punya ciri khas, dia selalu fokusnya kepada kepentingan diri sendiri. Apa menguntungkan saya tidak ya. Egois kata orang-orang di sini itu egois. Nah, kalau orang egois itu ya kemungkinan besar orang itu belum punya Roh Kudus. Kalau orang yang punya Roh Kudus itu selalu bagaimana dia bekerja, bertindak, berkata, itu yang mendatangkan kebaikan buat semua orang. Sehingga ketika kita datang, orang merasa, wah ini orang ya kita senang, nyaman, tidak menimbulkan keributan karena dia marah-marah terus dan segala macam begitu ya.
dan kemudian apa yang dikerjakan itu mendatangkan kebaikan, kemanfaatan buat semua orang. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak egois, apa-apa saya, apa yang kukerjakan, keuntungan apa yang kudapat, apakah itu menguntungkan aku atau tidak. Orang yang di dalam Roh Kudus tidak demikian. Ya. Orang yang di dalam Roh Kudus selalu tidak punya keinginan egois seperti tadi. Nah, kemudian juga orang yang tidak punya Roh Kudus itu selalu ngikutin penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu artinya secara gampang itu adalah segala sesuatu yang melebihi Tuhan kita cintai, kita sembah, kita hormati, kita sayangi. Kalau dalam dunia sekarang itu kadang-kadang handphone itu lebih daripada Tuhan gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya handphone, boleh. Karena itu sangat penting komunikasi dan kita bisa membangun relasi. Bahkan itu sudah dianggap semacam kebutuhan di zaman yang sangat modern ini. Tetapi poin saya adalah apakah handphone itu lebih dari Tuhan? Bangun kemudian kita langsung mencari handphone. Bangun kita langsung bermain handphone. Kemana-mana handphone. Kalau kita tidak bawa handphone kita seperti galau, tidak punya ketetapan hidup, kita tidak punya ketidaktenangan. Sedangkan kalau kita tidak ingat Tuhan, kita tidak apa-apa, tidak merasa apa-apa, gitu ya. Tidak berdoa sepanjang hari, kita tidak merasa masalah apa-apa. Tetapi kita tidak bawa handphone, kita galau, kita goyang, ke mental kita kayaknya agak terganggu dan segala macam seperti itu ya. Jadi itu penyembahan berhala itu tidak harus menyembah kuasa-kuasa gelap. Jadi kita harus cek juga apakah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita gitu ya. Kalau kita punya Roh Kudus, seharusnya tidak ada penyembahan berhala yang lebih daripada Tuhan gitu ya. Kemudian juga suka perseteruan, suka perselisihan, apa-apa kita ini pengennya orang pecah belah, kemudian kita adu domba, kemudian atau perlu ada keributan dan segala macam. Misalnya ada orang datang konseling kemudian bilang suami saya begini cerita sharing sama temannya, kemudian kita tambah-tambahin, memang suamimu begitu, kalau bisa ceraiin aja sekarang juga gitu ya, memang itu kelihatannya suamimu sangat kurang ajar, kalau bisa itu ceraiin sekarang, kita kan punya kemandirian, kita adalah orang-orang yang bisa bekerja, kita menghasilkan uang segala. Wah, orang mau sharing bukan mendatangkan kemanfaatan tapi malah mendatangkan keributan. Nah, ini yang harus kita waspadai itu ya. Kemudian ada perseteruan, perselisihan tadi, ada roh pemecah, ada kedengkian, begitu ya, iri hati segala macam, ada kemabukan, suka mabuk, itu pastilah orang yang tidak dalam Tuhan, gitu ya. Suka pesta pora, itu ada dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, sebelum ayat 22 yang tadi kita baca. Nanti saudara boleh baca masing-masing di kitab suci yang saudara pegang di rumah ataupun di handphone dan segala macam. Bahwa itu ciri-ciri orang yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Sedangkan orang yang hidup di dalam Roh Kudus seharusnya tidak melakukan hal itu. Orang yang hidupnya di dalam Roh Kudus harusnya mematikan atau mampu diberikan Tuhan kemampuan oleh Roh Kudus itu untuk mematikan itu. Mungkin kita sesekali kita mengalami kekalahan untuk berjuang melawan semua yang tadi saya sebut tadi, keinginan daging tadi. Tetapi kita tidak boleh terus-terus jatuh tergeletak. Kita tidak boleh terus-terusan kalah. Kalau kita terus-terusan kalah, pertanyaannya adalah apakah ada Roh Kudus di dalam hati dan pikiranmu? Oleh karena itu, memang kekristenan bukan hanya soal perbuatan-perbuatan sakramen, perbuatan-perbuatan ritual, perbuatan-perbuatan prosesi upacara saja. Misalnya prosesi upacara baptisan, prosesi upacara doa, dan segala macam. Bukan. Tetapi ada di dalam kedalaman hatimu. Apakah benar Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiranmu? Apakah benar Roh Kudus itu menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi pengendali atas hidupmu? Apakah engkau masih dikendalikan oleh keinginan daging yang tadi disebutkan oleh Paulus? Atau kau dikendalikan oleh Roh Kudus dan kau punya keinginan roh? Dan dalam konteks Galatia yang kita mau bahas hari ini tentang hidup di dalam roh dan menghasilkan buah roh, hari ini saya mau katakan, mari kita belajar hal-hal praktis yang disampaikan Paulus tentang apa itu keinginan roh, yaitu berbuah roh di dalam Tuhan. Apa itu keinginan roh? Yaitu menghasilkan buah roh di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita mau bahas. Tetapi sebelum kita bahas tentang buah-buah roh yang sangat menarik, nanti sebentar, saya ingin mengatakan ada beberapa hal penting dulu lah, informasi supaya kita mengerti. Kenapa sih Alkitab banyak kali memakai analogi buah? Ternyata bangsa Israel itu orang yang akrab dengan buah, gitu ya, menanam buah, menanam benih, gitu. Jadi nanti saudara baca juga 1 Korintus
15 tentang hai maut di mana sengatmu, di ayat-ayat sebelumnya dibicarakan tentang hai kamu orang yang mengerti tentang benih. Orang itu, orang Israel terbiasa dengan mencocok tanam, tanaman tumbuhan ataupun yang lain. Bahkan sampai sekarang ada beberapa informasi yang saya dengar bahwa Israel itu adalah penghasil buah yang sangat bagus. Bahkan katanya negara-negara Eropa itu banyak dipasok untuk buah-buahan itu dari Israel. Ini jadi orang Israel sangat familiar, sangat terbiasa dengan buah-buahan, dengan tanaman buah itu. Yang kedua, tanaman buah biasanya memiliki penampilan yang menarik, begitu, menarik untuk dilihat sehingga mendatangkan orang lain untuk melihat atau memetiknya, gitu ya. Yang ketiga, tanaman buah itu berkaitan dengan makanan. Jadi Paulus memakai analogi buah ini punya maksud bahwa memang apa yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang akrab atau familiar di dalam pemikiran orang Israel ataupun orang-orang di sekitarnya, ataupun di jemaat yang dia bina, karena tentu buah itu juga bicara tentang kebutuhan, bukan hanya di Israel, di Roma, dimanapun orang pasti mengenal yang namanya buah. Di Asia, di Amerika, di Eropa pasti kenal dengan namanya buah, sehingga apa yang dia bicarakan pasti familiar dengan para pembacanya, sehingga dia memakai analogi buah, dan Alkitab itu seringkali bicara tentang buah. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri apa sih buah yang bagus itu? Pertama, buah yang bagus itu, tanaman buah yang bagus itu adalah tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. Jadi nggak cepat mati, apa-apa langsung ini. Itu buah yang tanaman kuat, dia punya kokoh, itu bagus sekali perkembangannya, pertumbuhannya, dia nggak cepat mati, gitu ya. Jadi dia terus berbuah, dan terus berbuah, begitu ya. Kemudian yang kedua, tahan terhadap penyakit, maksudnya tidak cepat kena penyakit langsung mati, ya, tapi dia tetap bisa bertumbuh terus walaupun ada tantangan sakit penyakit yang ingin mengganggu pertumbuhan buah tersebut. Kemudian dia tumbuh sesuai dengan musimnya. Nah, itu yang harus kita maknai dengan baik, bahwa buah itu adalah sesuatu yang akrab dalam kehidupan para pembaca Alkitab di zamannya Paulus. Kemudian kita masuk dalam arti buah dalam Alkitab. Ada beberapa arti sebelum kita masuk tentang buah roh, supaya kita pahamlah semacam latar belakang kenapa sih Paulus mempergunakan analogi buah ini di dalam membicarakan tentang hasil dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, pertama, dalam Alkitab itu, baik PL maupun PB, itu buah itu menggambarkan hidup orang benar. Jadi buah itu menggambarkan hidup orang benar. Ya, jadi orang benar itu digambarkan seperti buah yang berbuah dengan bagus, pada musimnya, lebat, dan menghasilkan buah yang banyak. Itu bisa dibaca dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Kemudian juga buah itu menggambarkan tentang masa yang baik. Jadi kalau pohon buah itu berbuah bagus sesuai dengan musimnya, maka orang-orang bisa paham di zaman Perjanjian Lama dalam Habakuk 3:17 bahwa pada saat itu musimnya bagus. Tapi kalau mereka lihat buah-buahnya tidak menghasilkan dengan baik, mereka langsung bisa menangkap makna bahwa ini lagi musim yang kurang bagus, gitu. Atau cuaca kurang bagus, atau suasana kurang bagus. Jadi dengan melihat tumbuhan buah, mereka bisa melihat masa, bisa melihat musim, bisa melihat keadaan. Kalau buahnya berbuah bagus, ini lagi musim bagus. Kalau buahnya berbuah tidak bagus, mereka harus bersiap-siap menghadapi kesulitan. Karena ada musim kering, ada masa-masa paceklik, dan mereka harus bersiap-siap. Dan mereka melihat itu dari sisi buah, tanaman buah maksud saya. Ketika buahnya tidak bagus, mereka langsung berpikir cepat dan harus bersiap-siap. Ini adalah masa yang sulit buat mereka. Dan mereka harus mempersiapkan hati mereka, pikiran mereka, tenaga mereka untuk menghadapi masa yang sulit. Nanti saudara bisa baca di Habakuk 3:17. Kemudian juga para penulis Alkitab juga memakai buah untuk menggambarkan pertumbuhan rohani atau kehidupan rohani seseorang. Bisa dibaca di Matius 13 ayat 8, ayat 22 sampai 23, kemudian Matius 21 ayat 9 tentang pohon ara di sana. Ya, jadi ada penulis kitab Matius itu mempergunakan tentang buah untuk menggambarkan pertumbuhan iman orang percaya. Kemudian Yohanes juga menarik, dia memakai hidup tentang buah ini tentang hidup di dalam Tuhan. Itu Yohanes 15 ayat 1 ayat sampai 8 yang sangat dikenal oleh orang-orang Kristen.
Nah, oke, kita masuk kembali ke dalam cerita utama kita, yaitu apa itu hidup di dalam roh dan kemudian menghasilkan buah roh. Jadi begini jemaat yang kasih Tuhan. Hidup di dalam roh artinya hidup yang dikuasai roh, dipimpin roh, dikendalikan roh. Tujuan utamanya bukan seperti yang kata orang sekarang bermanifestasi. Tangan bergetar-getar, badan bergetar-getar, kemudian jatuh, bangun, jatuh, dan bangun. Boleh-boleh saja, itu sebuah manifestasi dari keadaan seseorang yang mungkin dilawat oleh Tuhan. Mungkin dilawat oleh Roh Kudus. Tetapi bukan itu bukti utama, bukan itu ciri khas dari keberadaan roh yang ada dalam hidup kita. Bukti utama dalam hidup seseorang bahwa dia memiliki Roh Kudus atau tidak di dalam hidup kita adalah dia dikuasai, dikendalikan, dipimpin Roh Tuhan, sehingga pikirannya dan seluruh aspek hidupnya, bahkan keinginannya ditundukkan di dalam pengendalian Roh Kudus, dan Roh Kudus menaruhkan keinginan yang baru, keinginan yang kekal, yaitu dia menghasilkan buah di dalam Roh Kudus. Kemampuan itu pertama-tama memang diberikan oleh Roh Kudus sebagai rahmat anugerah. Kita tidak bisa menghasilkan itu karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi karena karya keselamatan dalam Kristus dan juga kemudian pimpinan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus, kita diberikan kemampuan. Tetapi kita harus mengembangkan dan hidup di dalam Roh Kudus itu. Hidup dan mengembangkan buah-buah roh itu. Jadi kemampuan itu sudah diberi bagi orang yang betul-betul bertobat, percaya kepada Tuhan, dan mengalami lahir baru yang sejati. Ketika dia bertobat, mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian dia diberikan kemampuan oleh Tuhan, maka dia punya tanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh keinginan roh. Yaitu apa? Buah roh. Dan menarik, dalam konteks Galatia ini, Paulus memberikan contoh-contoh yang hebat, contoh-contoh yang luar biasa tentang apa itu buah roh. Pertama, Paulus ingin mengatakan buah roh itu adalah kasih. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan klasik, pertanyaan-pertanyaan dari zaman dulu. Ini kasih apa sih, Pak? Ternyata kasih yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah kasih agape. Oh, banyak sekali orang sekarang mengatakan kasih agape adalah kasih yang walaupun dia jahat, kita tetap mengasihi. Walaupun dia ini, kita tetap mengasihi. Meskipun, ada juga yang bilang kasih, meskipun itu kasih agape, meskipun dia berbuat begini, kita tetap berbuat baik. Meskipun dia berpikir yang jahat tentang kita, kita tetap berpikir yang jahat. Tetapi saya coba lebih tajam untuk memberikan definisi kepada saudara tentang apa itu kasih agape. Kasih agape adalah kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa kepada umatnya, supaya umatnya kembali bersama dia, mengenal dia, hidup di dalam dia, dan hidup kekal. Oke, tangkap dulu pemikiran saya. Jadi kasih agape esensinya adalah bagaimana Allah yang adalah kasih yang sejati itu ingin umatnya yang sempat jatuh dalam dosa kembali mengenal dia, mengakui dia sebagai Allah, hidup bersama-sama dia dalam hidup yang kekal. Jadi, yang dimaksud di sini, orang-orang Kristen yang punya Roh Kudus harusnya punya kasih agape. Kasih yang apa itu? Apakah yang dimaksud meskipun atau walaupun yang tadi? Saya lebih ke arah begini. Orang Kristen yang punya Roh Kudus harus punya kasih. Bagaimana kita ingin orang mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, hidup di dalam Tuhan, dan bersekutu di dalam Tuhan, bahkan sampai mencapai hidup kekal bersama Tuhan. Jadi, saya lebih fokusnya kepada esensinya, kepada makna yang paling dalam tentang kasih agape, bahwa dia ingin kita menyampaikan, Paulus ingin kita menghasilkan kasih yang dari Roh Kudus. Kasih yang bagaimana? Kasih yang merindukan bukan hanya kita mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi orang lain juga mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan hidup kekal bersama Tuhan.
Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, kalau kita tidak terbeban, kita tidak menangis, kita tidak rindu ingin mengabarkan tentang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dengan cara yang penuh kasih ya, tentunya bukan cara yang memaksa dengan segala tipu muslihat segala macam, tidak, tapi penuh kasih, tulus dan suci, maka kemungkinan kasih agape belumlah benar-benar ada di dalam hati dan pikiran orang yang mengaku penuh dengan Roh Kudus tersebut. Orang yang penuh dengan Roh Kudus punya kerinduan agar orang lain juga mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan nanti ketika mereka mengalami kematian dan kebangkitan kekal. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, kita mau belajar itu tentang kasih itu. Dan kemudian yang kedua, apa itu buah roh? Nah, hari ini kita mau bahas tentang fokusnya kepada hidup dalam roh. Buktinya atau ciri khasnya adalah orang itu punya buah-buah roh. Buah roh yang pertama tadi kasih, yang kedua sukacita. Sukacita ini bahasa yang gampangnya saya mau katakan bersenang hati. Jadi biarpun ada kesulitan, ada kerugian dalam bisnis kita, kemudian ada sakit penyakit yang diderita oleh kita, kadang-kadang juga kita sudah berusaha menyembuhkan sakit kita tetapi seakan-akan penyakit kita tidak tersembuhkan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kemudian seakan-akan Tuhan belum menjawabnya, tetapi kita tetap bersenang hati, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang namanya sukacita. Ya, jadi sukacita itu adalah bersenang hati, dalam bahasa yang gampangnya bersenang hati, tetapi tidak terganggu oleh situasi dan kondisi. Susah atau mudah? Mudah diucapkan, susah dijalankan. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus kiranya kita dimampukan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera dari kata Irene, ini menarik. Damai sejahtera itu bisa artinya hidup harmonis juga. Gitu ya. Kita hidup harmonis dengan semua orang, dengan istri, dengan anak-anak terutama ya, dengan keluarga besar, dengan orang-orang di kantor kita, kemudian dengan lingkungan kita, itu tandanya orang yang punya damai sejahtera. Jangan setiap kali kita datang ada keributan, ada perpecahan, ada kebencian. Kalau kita datang, orang benci semua sama kita. Kita datang, apa itu? Itu orang ini tukang gosip, tukang memecah belah. Wah, ini repot kita. Ya, tapi bagaimana kita datang dan orang merasa adem ya, tenang ya. Yang tadinya ada keributan di kantor, ketika kita datang, kita memberikan jalan keluar, kita tidak saling menyalah-nyalahkan, tapi kita memberi solusi, dan suasana yang menjadi baik, dan orang berkata, kalau orang ini datang, kalau bapak ini datang, kalau ibu ini datang, kalau anak ini datang, kok kita rasanya damai ya? Yang tadinya kita panas hati, amarah, kok jadi tenang kembali ya? Gitu ya. Arti yang berikutnya juga dari kata Irene adalah aman, nyaman. Jadi kalau kita datang, orang merasa aman, atau kita datang, orang merasa nyaman dengan kita. Tapi kalau kita datang, kemudian orang langsung pergi, tempat duduknya langsung tinggalin, kita datang di sebelahnya, langsung orang-orang pada pergi, kabur, nah, itu harus hati-hati. Walaupun kita mengaku, Pak, tapi kan saya sudah dibaptis, Pak. Saya sudah berkarunia-karunia, Pak. Bahkan saya sudah melakukan mukjizat-mukjizat. Ya, tapi dengar baik-baik, kalau kau datang, kemudian orang langsung pergi, karena kita mungkin sering dianggap sebagai pemecah belah, suka konflik, perseteruan yang tadi kita baca, keinginan daging tadi, perseteruan, konflik, kepercideraan, kecemaran segala macam. Nah, hati-hati ya. Itu tandanya Roh Kudus belum menguasai hati dan pikiran kita. Roh Kudus belum betul-betul menjadi pengendali dan pemimpin atas hidup kita. Nah, kemudian ada juga yang namanya yang keempat, itu kesabaran. Sabar itu artinya daya tahan untuk bersabar. Daya tahan itu beda dengan kecepatan ya. Jadi kalau orang pelari 100 meter biasanya yang diutamakan kecepatan. Cepat-cepatan, siapa yang duluan. Tapi pelari maraton itu adalah orang yang siapa yang mampu berdaya tahan kuat 42 km sekian begitu ya, dan punya kecepatan. Gitu. Jadi kecepatannya tidak berkurang dan sampai finish. Itu yang dimaksud dengan kesabaran. Kesabaran artinya kita tetap punya gerak cepat, gerak yang progresif maju, tetapi kita punya daya tahan ketika ada angin menerpa, ada gangguan menerpa, ada pencobaan menerpa, ada ujian menerpa kita. Kita tetap jalan terus, tetap progresif ke depan.
kita tidak terganggu, terus kita punya daya tahan melawan itu, kita tetap berdiri teguh jalan terus sampai finish. Itu namanya kesabaran. Itu dalam bahasa aslinya itu seperti itu. Jadi kesabaran adalah daya tahan kita untuk bersabar menghadapi segala sesuatu, tetapi tetap berjalan. Bukan berarti bersabar terus diam. Dia bengong, ngapain ya? Udahlah diam aja lah, ngapain lagi? Ya ini kali yang dimaksud sabar, diam aja lah. Bukan. Tetapi kita tetap melakukan yang baik. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Apapun tantangannya. Walaupun semua orang memfitnah kita. Walaupun semua orang menjegal kita. Walaupun semua orang menganiaya kita. Tetapi kita terus maju. Daya tahan kita kuat. Hebat, luar biasa. Kemudian yang kelima ini buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan ini sebenarnya lebih tepatnya diterjemahkan sebagai integritas atau kualitas moral seseorang. Kemurahan ya dalam bahasa aslinya lebih tepatnya integritas kita. Jadi kita itu melakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan dan kesucian hidup. Kita mengerjakan, menolong orang, misalnya kita memberi bantuan, kita menolong karena kita punya integritas, bahwa kita melakukan itu karena tulus hati. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian, kemudian setelah tangan kita taruh, kemudian dia muji, terima kasih, oh itu kita harapkan itu, gitu ya. Kalau kita menolong orang, kemudian disebut namanya Bapak Harrison, sudah memberikan, oh itu yang kita tunggu. Gitu. Bukan seperti itu. Orang yang punya kemurahan adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh integritas dan pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahwa dia suci, tulus, ikhlas. Tidak ada maksud-maksud tersembunyi di dalamnya. Itu yang dinamakan dengan kemurahan. Jadi ingat baik-baik, kita memberi juga karena kita tulus, karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itu perintah kasih Tuhan sebagai hukum yang pertama dan utama, dan hukum yang kedua dan yang utama. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, jemaat yang kasih Tuhan dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini memang kekristenan ini mudah diucapkan, tetapi kita harus melakukan perjuangan iman untuk mengerjakannya. Kemudian yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan itu bicara tentang hati yang baik. Jadi setiap yang kita kerjakan, kita harus tahu bahwa kita harus punya motivasi dan motif yang baik. Jadi ketika berbicara tentang kebaikan yang dimaksud oleh Paulus dalam Galatia 5, 22-23 tadi, itu bicara tentang hati yang baik. Starting point kita adalah hati yang baik, di mana kita punya motivasi dan motif yang baik. Kita mengerjakan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Misalnya, kita mengerjakan sebagai panitia Natal, panitia Paskah, kita merayakan Paskah. Kita betul-betul kita mengerjakan yang terbaik, bukan untuk mengharapkan pujian orang. Tapi sungguh karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Supaya semua orang mengenal karya Kristus dalam Paskah ataupun Natal itu yang kita kerjakan dalam kepanitiaan yang tadi saya sebutkan sebagai contoh. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, kebaikan yang dimaksud Paulus itu adalah sesuatu yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mungkin orang-orang bisa saya tipu. Mungkin orang-orang sekeliling saya bisa saya tipu. Mungkin istri saya sekalipun bisa saya tipu. Bahkan orang tua saya bisa saya tipu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu tidak akan bisa ditipu. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, selidikilah hatimu setiap hari. Dan itu yang diajarkan oleh pemazmur. Selidiki hatiku, ya Tuhan. Jadi kita mau kalau tiap bangun, Tuhan, apakah saya sudah benar-benar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama seperti perintah-Mu, ya Tuhan. Apakah yang kukerjakan kemarin-kemarin sungguh untuk Engkau dan untuk mengasihi sesamaku, karena Engkau mengasihi mereka juga. Itu kita perlu tanyakan setiap pagi, tiap kita bangun. Bukan mencari handphone. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, apakah ini yang kami kerjakan ini berkenan kepada Engkau. Dan kemudian bicara yang ketujuh. Bicara yang ketujuh ada kesetiaan atau faithfulness. Faithfulness ini memang orang suka bilang, oh itu maksudnya adalah kalau kita pacaran, kemudian kita harus setia. Kemudian kalau kita misalnya menikah, kita harus setia. Ya itu benar. Itu dampak aspek berikutnya.
Tetapi dalam bahasa aslinya, ini bicara tentang kesetiaanmu kepada firman Allah. Kesetiaanmu memegang kebenaran firman Allah. Jadi apapun kondisi yang ada, situasi yang di depan sana, apakah engkau masih mampu melakukan semua kebenaran firman Allah, memegang teguh kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu yang dinamakan dengan kesetiaan sebagai buah roh yang dimaksud Paulus. Nah, saudara, apakah saudara ketika saudara misalnya minta maaf ini, saudara bisa mengalami sakit COVID, kemudian mengalami masa-masa yang kritis gitu ya, apakah mampu benar-benar berharap kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik dalam hidupmu? Itu sebuah pertanyaan yang besar. Tadi malam kami baru melakukan ibadah Zoom meeting, dan kemudian ada yang baru saja sembuh dari COVID, dan dia bercerita bahwa di tengah yang kata orang dia sudah kritis, tapi dia disitulah menemukan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan tidak pernah meninggalkan dia. Justru di tengah itu dia menemukan bahwa Tuhan itu semakin luar biasa, semakin dia percaya. Ini luar biasa kesaksiannya. Jadi apakah di tengah kesulitan yang ada, kita tetap memegang firman Tuhan? Itu kesetiaan yang dimaksud oleh Paulus. Nah, memang benar aspek berikutnya ada kesetiaan kepada sesama juga. Kalau kita pacaran, kita jangan jangan bermain-main begitu ya. Jangan kita bilang saya setia. Setia artinya setiap tikungan ada pacarnya, begitu ya. Setiap tikungan ada pacarnya. Setiap perempatan ada pacarnya. Setiap belokan ada pacarnya. Setiap wilayah ada pacarnya. Bukan itu. Setia itu kan setiap tikungan ada gitu ya. Setiap tikungan ada pacarnya. Bukan itu, bukan. Tapi kesetiaan itu keteguhan memegang firman Allah. Memegang janji kita kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita sudah mengatakan aku mengasihimu, pegang itu. Apalagi kalau udah suami istri, diteguhkan oleh pemberkatan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Berkata aku akan mengasihimu dalam suka maupun duka. Jangan ketika suka, aku cinta kamu bang, aku cinta kamu deh, aku cinta ini. Tapi ketika ada masalah, minta maaf, kita tidak lagi cinta. Nah, mulai dikembangkanlah sebuah cerita bahwa ada ketidakcocokan di antara kami. Dan itulah menjadi alasan kami berpisah. Nah, ini sekarang seringkali dikembangkan alasan ketidakcocokan. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang benar-benar cocok? Kita lahir dari orang tua yang berbeda, kadang-kadang suku yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda, dan segala macam perbedaan. Apakah waktu menikah tidak tahu bahwa kita berbeda? Hidung kita juga berbeda, warna kulit kita juga belum tentu sama persis, gitu, mata kita belum tentu sama persis, semua kita punya perbedaan. Tetapi kalau dijadikan karena ada perbedaan kita berpisah, itu lucu. Karena dulu waktu menikah kan kita tahu persis bahwa kita sama-sama berbeda. Tetapi kesetiaan akan janji itu membuat kita jadi orang yang sungguh-sungguh memegang firman Allah, memegang janji kepada sesama. Kalau kita katakan, aku mengasihimu dalam suka dan duka. Dalam suka kita mengasihi dia. Dalam duka pun kita tetap setia kepada dia. Percayalah engkau akan diberkati oleh Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan itu. Dan Roh Kudus akan memimpinmu, akan menemukan kebaikan dan kebenaran yang dari Allah. Kemudian kita lanjut, jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan 2 poin yang terakhir. Apa itu buah roh? Kelemah lembutan. Lemah lembut itu artinya bukan berarti kita bergerak lembut, sangat lembut, seperti layaknya seorang wanita, tidak demikian. Lembut artinya ketika ada sesuatu pernyataan yang keras, ada sesuatu yang menghampiri hidup kita dengan keras, mungkin juga itu bersifat merendahkan kita, mungkin itu yang keras itu bersifat menyalahkan kita dan segala macam yang menyakiti kita, kita mampu meresponnya dengan lembut. Kita mampu meresponnya dengan ucapan-ucapan yang lembut, yang sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada sesama, karena kita mengasihi Tuhan yang penuh kasih dan adalah kasih itu. Jemaat yang kasih Tuhan, kelemah lembutan itu bukan sesuatu yang mudah, sulit sekali. Bagaimana kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, atau difitnah dan segala macam, kita mampu meresponnya tidak dengan reaktif, tapi dengan lemah lembut, dan menjawabnya dengan terang kasih Tuhan. Sulit dilakukan, tapi mudah diucapkan. Dan yang terakhir, jemaat yang kasih Tuhan. Kalau engkau punya Roh Kudus, maka engkau harusnya punya keinginan roh. Keinginan roh apa? Supaya engkau mengembangkan dan hidup di dalam buah roh. Buah roh yang terakhir adalah
bagaimana engkau punya pengendalian diri atau self-control. Dan kemudian engkau mampu mengerjakan segala sesuatu tidak dikendalikan oleh hawa nafsumu, tidak dikendalikan oleh segala keberdosaanmu, tetapi sungguh pikiranmu, sungguh hatimu, dan seluruh aspek hidupmu dikuasai oleh roh. Dan roh itu mengendalikan engkau, sehingga engkau tidak terjebak, sehingga engkau tidak melangkah keluar dari firman Allah. Engkau mampu mengerjakan sesuai dengan batas-batas hukum yang Allah berikan kepadamu dan kepada saya. Sehingga kita mampu mengerjakan semua yang Allah inginkan di dalam pertolongan Roh Kudus. Self-control itu menolong saudara, sungguh-sungguh menolong saudara untuk bisa berbuah penuh di hadapan Tuhan. Siapa yang memberi itu? Roh Kudus. Apakah itu gampang? Tidak gampang. Tetapi kau perlu Roh Kudus menolongmu. Dan perlu komitmen hidupmu sepenuhnya. Tuhan, kuasai hidupku semuanya. Kontrol kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menguasaiku selain rohmu yang kudus. Sehingga apa yang kukatakan kepada orang lain, apa yang kupikirkan tentang orang lain, apa yang kulakukan kepada orang lain, sungguh mendatangkan kebaikan buat orang lain dan juga buat diriku. Dan biar namamu dipermuliakan. Jemaat yang kasih Tuhan, saya mau menyimpulkan semua cerita saya yang panjang yang dari awal tadi saya mulai berkhotbah, bahwa engkau harus hidup di dalam roh sebagai tanda bahwa engkau sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Paulus dalam Roma 8 maupun Galatia 5 berbicara tentang engkau dimerdekakan di dalam Kristus. Engkau tidak boleh bilang, oh saya sudah kendali, sudah dimerdekakan Kristus karena saya sudah dilakukan sakramen-sakramen gerejawi dan segala macam. Bukan itu tandanya, itu hanya perbuatan seremonial. Tetapi yang penting adalah di dalam kehidupanmu ada Roh Kudus. Memang kita harus mengerjakan seremonial tersebut, harus, karena itu adalah sebuah tanda bahwa kita taat kepada Tuhan. Kita dibaptis, kemudian kita melakukan perjamuan kudus, dan semua yang baik itu kita kerjakan karena kita sudah punya Roh Kudus di dalamnya. Tanda yang utama adalah engkau berbuah roh di dalam Tuhan. Buah-buah roh yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Dan kalau engkau sudah punya Roh Kudus, engkau berbuah di dalam roh itu, percayalah, kemanapun engkau melangkah, penyertaan Roh Kudus menyertaimu. Percayalah, semua orang akan menyukaimu. Orang tidak ada yang menentang itu. Tidak ada hukum yang menentang semua buah-buah roh itu. Semua itu baik. Semua itu di mata orang baik. Kalau kau kerjakan, orang akan berkata, benar dia adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Benar dia orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Benar dia punya Roh Kudus. Karena semua buah-buah itu ada di dalam hidup kita. Mari pegang teguh firman Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang ada di sekelilingmu, di tengah pandemi yang sekarang yang tidak tahu ujungnya kapan. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Kita tidak tahu, dan kita harus hidup dengan segala keterikatan protokol kesehatan segala macam. Dan mungkin saja karena kesulitan-kesulitan ekonomi yang terhimpit, seluruh dunia tingkat ekonomi menurun sampai tingkat minus, dan semua pengangguran banyak di seluruh wilayah, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan bumi lainnya, itu menghimpit kita. Dan kadang-kadang kita bisa berbuat dosa, marah, dengki, benci, dan semua hal bisa muncul di tengah kepusanan kita. Tetapi dengar baik-baik, anak Tuhan tidak demikian. Kau punya Roh Kudus, engkau punya Tuhan, engkau punya penolong, engkau punya pemimpin yang memimpin engkau sampai kesudahannya. Dan percayalah, kita akan berkemenangan. Orang yang memegang Tuhan akan cakap menanggung segala perkara. Dan kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, jemaat yang kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba sudah selesai berbicara tentang firman-Mu. Dan hamba serahkan semua pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan dan Roh-Mu yang kudus yang memimpinnya. Agar semua firman itu Tuhan yang memateraikan dan Tuhan yang menolongnya. Jauhkanlah kami dari keberdosaan ya Tuhan, jauhkanlah kami dari kelemahan, agar kami tetap memuliakan Tuhan dengan segala yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Mari Tuhan ajari kami, tuntun kami, dan beri kami kemampuan untuk berbuah-buah roh, seperti yang disampaikan dalam firman pada pagi ini. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk jemaat Betani Sunter, Betani Jakarta, juga Betani, jemaat Betani di seluruh Indonesia.
bahkan juga jemaat di YouTube channel Betani Jakarta ini Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada, Tuhan menolong kami. Agar di tengah masa pandemi yang sangat sulit ini, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan dan kekuatan kepada kami. Agar kami tidak putus asa, tapi terus berbuah roh dan berbuah roh. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang sakit dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan tangan-Mu yang ajaib, yang penuh dengan kuasa, kesembuhan, dan bagi-Mu tidak ada mustahil. Kiranya Tuhan menolong mereka yang sakit, menyembuhkan, dan Tuhan membuat mukjizat dalam hidup mereka. Lepaskan mereka daripada semua yang jahat, lindungi mereka daripada yang jahat, dan pimpin mereka dan kami semua untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan, untuk semua umat-Mu yang mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan segala macam kesulitan yang ada karena pandemi ini, ataupun apapun yang terjadi Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami pengharapan di dalam Tuhan, dan agar kami tetap percaya penuh kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami tetap mampu berbuah roh di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan biarkan kami menjadi orang yang putus asa, orang yang tidak percaya pertolongan-Mu, tapi biarkan kami menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa kami, agar bangsa kami dapat keluar dari segala masalah yang ada, dari kesulitan yang ada. Berkati pimpinan-pimpinan bangsa kami, diberikan hikmat pertolongan oleh Tuhan, dan semua program-program yang ingin dilakukan untuk membawa kami keluar dari kesulitan di tengah pandemi ini. Vaksinisasi, semua Tuhan biar berjalan lancar dengan baik, dan semua tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan orang-orang, dan bahkan vaksinnya boleh tersedia dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat Tuhan. Di tengah bangsa kami, Tuhan turut campur tangan. Juga di seluruh dunia, Tuhan juga menolong seluruh umat-Mu di tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara dan menjaga kami. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam Roh Kudus, dan ini semua cukup untuk memberkati kehidupan-Mu dari sekarang, selama 1 minggu ini, ataupun 1 bulan ini, bahkan di sepanjang hidup-Mu. Dan berkat ini cukup juga menjaga keluar masuk-Mu dari rumah-Mu, dari tempat tidur-Mu, atau apapun yang kerjakan, diberkati Tuhan. Dan berkat ini juga cukup menolong kita semua untuk bertemu Tuhan nanti dalam kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Kiranya berkat ini menolong kami semua dan menjadi sukacita buat kami semua Tuhan yang mendengarkan YouTube channel ini, pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa kami dan berkat ini ke dalam tangan, pertolongan, dan materai Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita terus berbuah di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Apapun yang terjadi, engkau tetap harus berbuah dalam pertolongan anugerah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita menempuh hidup kita dengan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.